Halo, sekarang tanggal berapa? Tanggal 25 Mei tahun 2026. Senin 25 Mei tahun 2026. Ya, untuk video kali ini mungkin isinya nggak ngebahas buku kayak kemarin-kemarin, tapi ya pengen aja bikin video, rutinan bikin video buat latihan aja. Udah lengkap, anting, kalung, cincin, gelang, jam tangan. Oke. Ini bikin video pasti malam hari, begadang. Sekarang jam 3 kurang seperempat. Begadang terus. Kenapa begadang terus sih? Begadang ditemenin apa? Begadangnya ditemenin pikiran. Ya, mau ngobrolin soal tadi sedikit baca, mungkin sedikit juga ada di video-video yang lewat di media sosial tentang kebodohan dan pemerintahan sekarang. Mau ngomentarin ke pemerintahannya sekarang, itu hancur banget pemerintahan sekarang. Semengerikan apa Prabowo itu bahaya banget. Karena kebodohan, karena bodoh itu semengerikan itu. Menurut Bonhoeffer itu dia salah satu penulis pengkritik pada zaman Nazi di Jerman pas waktu pemimpinan Hitler. Dia pernah bilang kalau kebodohan adalah sumber masalah. Dan sampai sekarang pun kebodohan adalah sumber masalah untuk semua hal. Itu kebodohan. Nah, kebodohan itu menurut Bonhoeffer itu bukan serta-merta karena kekurangan informasi atau kekurangan kecerdasan. Enggak. Menurut Bonhoeffer itu kebodohan adalah bukan berarti kondisi di mana orang atau sekelompok kekurangan informasi atau kecerdasan, tapi itu kondisi mental yang dihasilkan oleh tekanan sosial atau propaganda. Nah, di sini udah ditelasin bahwasanya kebodohan menurut Bonhoeffer itu bukan hanya sekadar kecerdasan pikiran yang kurang pengetahuan, enggak, tapi karena kondisi mental, karena tekanan sosial atau propaganda. Nah, ini juga menyambung ke masanya Prabowo, di mana masanya Prabowo kan yang namanya propaganda itu wah marak banget. Dari apapun itu dipropagandain. MBG, jangan kan sebelum MBG, pas masa kampanye pun dia propaganda. Nah, dalam masa kampanye Prabowo itu tidak mengedepankan tujuan yang rasional untuk Indonesia. Tujuan pengen memajukan Indonesia yang dengan rasional, visi misi yang rasional atau tujuan-tujuan rasional, enggak. Prabowo itu mengedepankan itu keterikatan emosi. Makanya pas kampanye ada orang-orang yang nangis karena Prabowo itu karena keterikatan emosi. Itu menurut Bonhoeffer itu sebuah kebodohan. Karena kebodohan itu mereka itu menganggap hal itu benar karena mereka, gimana ya bahasanya, kebodohan kan adalah hasil dari propaganda, hasil tekanan sosial menurut Bonhoeffer. Jadi mereka mengikuti apa yang dipropagandakan tanpa berpikir kritis. Mereka itu tidak berpikir kritis soal tujuan visi misinya Prabowo yang rasional, tapi mereka hanya sekedar kecenderungan secara mental aja gitu.
Nah, itu yang menakutkannya. Padahal kalau dipikir secara nasional pun itu dari awal itu udah kesalahan di Prabowo. Yang pertama karena ya itu udah pasti nggak ada tujuan nasional yang jelas yang dipaparkan. Ada mungkin ada, tapi dipaparkan secara jelas yang mana publik yang tidak terlalu tertarik terhadap politik bisa mengetahui apa visi misi untuk Indonesianya. Terus yang kedua itu masalah wakilnya si Gibran. Aku jadi keinget kata-katanya si Karl Popper pernah bilang kalau demokrasi yang kita anggap baik itu tidak bukan serta-merta baik. Demokrasi juga sangat-sangat rentan terhadap ancaman, bukan hanya ancaman dari luar tapi ancaman dari dalam. Nah, ancaman dari dalam yang dimaksud ada kebodohan kolektif yang dihasilkan oleh manipulasi informasi. Nah, manipulasi informasi ini ya udah jadi kebodohan, yaitu entah bisa merusak demokrasi itu sendiri. Contohnya kayak si Gibran itu mana dia umurnya belum mencukupi, tapi peraturannya yang diubah agar umur itu bisa mencukupi. Itu demokrasi, ada undang-undang, ada peraturannya, tapi dilanggar. Bukan bukan orangnya yang dibenerin, tapi peraturannya yang dibenerin agar sesuai dengan dia. Sama pun kayak Teddy pas Prabowo pas pertama kepilih jadi presiden itu langsung nunjuk Teddy jadi sekretaris kabinet. Nah, pas Teddy jadi sekretaris kabinet itu melanggar peraturan militer. Tapi bukan Teddy yang dipecat, tapi peraturannya yang diubah agar Teddy itu bisa menjabat. Nah, itu demokrasinya udah hancur. Itu di situ demokrasi udah hancur, kebodohan. Wah, udah merajalela banget lah. Terus ya itu sesuai dengan ciri-ciri tiran sendiri itu dalam tiran politik itu mempunyai dua instrumen untuk melanggengkan kekuasaannya. Pertama yaitu militer, yang kedua itu adalah kebodohan. Aslinya ada satu lagi, itu tiran yang paling buruk, seburuk-buruknya tiran yaitu agama. Nah, ini bahas dulu masalah militer dan kebodohan. Sekarang di masa militer, pas waktu Prabowo ngejar